Assalamualaikum Bu, Bu Rika. Apa kabar Bu? Sehat? Waalaikumsalam Pak. Ya, alhamdulillah saya baik dan sehat-sehat. Alhamdulillah, saya juga ikut senang mendengarnya Bu. Tapi yang saya amati hari ini, Ibu kelihatannya tidak bersemangat dan ceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu nih, kira-kira apakah ada masalah? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya itu kemana. Kira-kira apakah Pak Reza ada waktu? Mohon maaf loh Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Insya Allah ada waktu kok Bu Rika. Dan jangan sungkan, Ibu nggak mengganggu saya kok. Ya, alhamdulillah terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman Pak. Pikiran saya itu nggak bisa tenang. Gitu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyaman itu, Bu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap kan Pak akan mendapatkan ketenangan setelah saya bicara menceritakan tentang keluh kesah saya Pak. Baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Ya saya kan berharap akan mendapatkan solusi Pak dari masalah saya ini. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu Rika ya. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Silakan diceritakan Bu. Gini Pak Reza ingat atau enggak ya, beberapa hari lalu kan ada pengawas melakukan supervisi di kelas. Nah waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran Pak dari pengawas. Oh iya iya, insya Allah saya ingat. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Rika mendapat teguran tersebut? Gini Pak, menurut saya sebenarnya sih masalah tidak serius loh Pak. Oh tidak serius, tidak serius yang seperti apa itu Bu? Gini Pak, Bapak pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan Pak. Begitu Bu ya. Berarti proses pembelajaran atau mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu Rika itu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa Bu? Sehingga sampai dikritik seperti itu oleh pengawas. Jadi gini Pak, waktu proses mengajar itu saya kan tidak menggunakan buku teks Pak. Jadi Gitu. pengawas itu mengkritik itu karena saya tidak menggunakan buku teks. Ya. Lalu bagaimana tanggapan Bu Rika terhadap respon dari pengawas itu? Ya, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika mengajar saya menggunakan berbagai sumber Pak, bisa dari buku, referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Jadi bagi saya yang penting itu kan mengacu pada kurikulum. Jadi ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya tuh kurang berkenan Pak. Ya, jadi masalahnya begitu ya. Kalau begitu, izinkan saya bertanya kepada Bu Rika terlebih dulu ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar Ibu? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, lalu menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Ya gitu ya. Kira-kira mengapa Bu Rika tidak menggunakan buku teks? Karena kan Pak, menurut saya kan sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup Pak, memudahkan murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus ya Bu Rika. Kemudian soal outputnya, menurut Bu Rika bagaimana hasilnya saat Bu Rika mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar murid itu beragam ya Bu Rika, dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya Pak, betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Pak? Selama ini menurut saya sih masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Iya, Bu, gitu. Jadi, setelah Ibu bercerita terkait hal ini, perasaan Ibu sekarang gimana? Terima kasih ya Pak. Terus terang
saya sudah merasa agak nyaman sih Pak, akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal Pak. Satu hal yang membuat saya merasa resah sehingga saya kepikiran terus nih Pak. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan yang lain jadi agak terbengkalai juga Pak. Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Rika merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya kan Pak, yang buat saya resah itu dan tidak nyaman itu kan, karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita Pak. Jadi saya takut nanti akan jadi masalah Pak di kemudian hari. Ya Bu ya, jadi kalau saya boleh simpulkan nih, yang membuat Bu Rika merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi itu ya Bu ya. Karena Bu Rika kan tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan kepada Ibu, Bu Rika memberikan argumen sehingga hal tersebut membuat pengawas sekolah merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Ya Pak, itulah. Kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur nggak ya Pak sama kepala sekolah? Jadi kalau menurut saya ya Bu Rika, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri aja terlebih dahulu Bu. Jadi nantinya misalnya Bu Rika dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Rika dalam mengajar. Iya ya Pak, mudah-mudahan seperti itu ya Pak ya. Iya, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Rika selanjutnya? Saya kan Pak rencananya berniat untuk menemui beliau Pak, untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi untuk saya. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus sekali ya Bu ya. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang ingin Ibu lakukan? Saya rencananya kan Pak, saya juga akan menemui Pak pengawas dan saya juga akan minta maaf pada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada pihak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik itu Pak, gimana? Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bu Rika selanjutnya? Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks Pak, untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Terus mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan itu juga akan saya terapkan Pak, karena kan siswa sudah merasa nyaman nih Pak dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid Pak. Wah, subhanallah, luar biasa sekali ya Bu. Jadi langkah penyelesaian yang Ibu Rika ambil itu sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju sekali dengan ide Ibu Rika itu. Wah, alhamdulillah lah Pak, syukur sekali kalau begitu. Jadi saya sekarang udah merasa lega karena jujur saya takut Pak, salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita ya kan Pak. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar ya kan Pak. Iya, betul sekali Bu. Jadi alhamdulillah kali ya Bu ya, saya pun juga sangat merasa senang dan sangat bersyukur sekali Bu. Pada akhirnya Bu Rika itu sudah merasa lega Bu ya. Terus yang dari sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Bu Rika itu? Apakah ada batasan deadline untuk waktunya Bu? Baik Pak, mengenai hal itu secepatnya saya akan lakukan Pak. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah Pak, dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Pak pengawas juga. Oke, baik Bu. Kemudian selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu Rika butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bu Rika tersebut? Nah, terkait masalah ini kan Pak, ini juga masih dalam pikiran saya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru yang serumpun mata pelajaran saya, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan Pak. Wah, ide yang sangat bagus sekali ya Bu ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Bu Rika dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan juga nyaman. Iya Pak, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak ya Pak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa sedikit enakan dan lega sekali Pak.
Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Pak. Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama ya Bu Rika ya. Jadi mohon maaf nih Pak ya, kebetulan saya ada janji tadi dengan murid anak wali saya, mereka mau latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi tugas upacara hari Senin nanti. Iya Bu, silahkan boleh. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu.